Hai semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat volumetric light di SketchUp dan V-Ray. Nah, jadi yang pertama itu kita harus punya model 3D terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengimport model 3D yang saya punya berupa kamar tidur. Nah, ini adalah kamar tidurnya dan kita akan mengaplikasikan volumetric light melewati bukaan atau jendela yang ada. Nah, pada dasarnya volumetric light itu adalah bagaimana cahaya tersebut terproyeksi pada renderan kita. Jadi nanti akan terlihat berkas-berkas cahaya searah dengan arah cahaya yang masuk. Nah, ini makanya kita akan atur terlebih dahulu arah matahari supaya kita bisa lihat bayangan dari render nanti itu akan jatuh di mana. Nah, di sini untuk posisinya mungkin seperti ini, jadi kalian bisa hidupkan, klik untuk mengaktifkan shadow di SketchUp. Kemudian kita akan mulai. Volumetric light itu ada di SketchUp V-Ray versi 3.6. Jadi untuk versi 3.6 ke atas yang bisa. Nah, kemudian kita akan buka V-Ray Asset Editor. Nah, untuk volumetric light bisa bekerja, kita harus menginput atau memasukkan sumber-sumber cahaya. Nah, ada beberapa sumber cahaya yang ada, ini kan saya hapus. Jadi defaultnya itu akan ada sunlight, cahaya matahari. Nah, ini akan kita pakai untuk si volumetric light-nya. Nah, sebelum kita coba aplikasikan volumetric light, coba kita lihat seperti apa tampilan render tanpa volumetric light. Nah, tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Jadi cahaya matahari akan terlihat, tapi tidak ada berkas cahayanya yang terlihat. Arah si berkas cahaya tidak akan terlihat, hanya bayangan dan juga jatuhnya cahaya matahari. Nah, kita akan kembali lagi ke Windows Space SketchUp kita. Ya, sudah kita lihat seperti apa tampilan render tanpa volumetric light. Kemudian kita akan masuk ke Asset Editor, V-Ray Asset Editor. Nah, sebelumnya kita akan atur dulu, kita mau view, kita mau perspektifnya itu seperti apa supaya terlihat seberkas cahayanya nanti. Seperti ini. Kemudian di V-Ray Asset Editor, seperti saya bilang tadi, defaultnya akan ada sunlight. Kemudian kita bisa atur pengaturan sunlight, nanti akan saya bahas di video yang lain. Kemudian kita akan masuk ke setting. Nah, untuk mengaktifkan si volumetric light itu ada di bagian volumetric environment. Kita akan enable, dan ada dua tipe, aerial perspective dan environment fog. Aerial perspective ini untuk memberikan efek fog atau semacam embun, keadaan sebelum pagi gitu. Untuk environment fog itu untuk efek volumetric light. Nah, kita akan pilih environment fog. Di sini akan ada beberapa pengaturan yang akan kita ganti. Nah, untuk setting yang akan kita rubah, yaitu yang pertama ada color, itu untuk menentukan warna kabut saat diterangi oleh sumber cahaya. Jadi kabut tersebut bisa kita pilih warnanya sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada emission, itu untuk mengontrol emisi si kabut atau self illumination. Jadi kabutnya itu nanti akan memancarkan
cahaya. Kemudian ada emisi multiplier, penggandaan untuk parameter emisi. Kemudian distance untuk mengontrol kepadatan si kabutnya. Jadi nilai yang lebih tinggi itu akan membuat kabut lebih transparan, sedangkan nilai yang lebih kecil membuatnya lebih rapat. Kemudian ada height. Nah, jika kabut tidak terkandung dalam volume, ia diasumsikan mulai dari ketinggian Z itu aksis ya, jadi di level tertentu yang terus turun hingga ke bawah tanpa batas. Parameter ini menentukan titik awal di sepanjang sumbu Z. Jadi, semisal di height-nya itu diisi dengan angka 200, berarti ketinggiannya ada di 200 cm bila menggunakan parameternya cm. Bila 1000, jadi ada di 1000 cm untuk ketinggian si kabutnya, dan semakin tinggi akan semakin menghalangi cahaya matahari sehingga cahaya mataharinya akan lebih redup. Nah, itu setting-setting yang perlu kita pahami dan perlu kita atur sedemikian rupa tergantung dari model 3D dan scene yang kita buat untuk dapat volumetric light yang bisa mengatur kualitasnya, denoiser untuk meminimalisir noise yang ada di renderan kita nanti. Nah, kita akan coba hasilnya akan menjadi seperti apa. Kecepatan render itu bergantung dari spek komputer dan juga aset yang ada di SketchUp kita. Jadi kalau SketchUp kita memakai aset-aset yang berat, rumit, seperti ada SketchUp grass, rumput atau karpet dari SketchUp, dari V-Ray, itu akan memperlambat renderan kita. Ini akan saya percepat sampai ke akhirnya saja. Nah, inilah hasil renderan tanpa volumetric light, dan ini adalah hasil yang menggunakan volumetric light. Terlihat lebih dramatis, lebih terasa atmosfer yang ditampilkan bahwa ini sedang keadaan sore dengan berkas cahaya matahari yang orange. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.